Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 32. Tiba-tiba suling emas melompat bangun, tertawa bergelak. Suara ketawa ini bergema di dalam hutan, mengagetkan burung-burung. Kemudian pendekar ini mainkan sulingnya sedemikian cepatnya sehingga terdengar angin menderu-deru dan yang tampak hanyalah sinar bergulung-gulung yang kadang-kadang mengeluarkan kilatan cahaya kuning emas. Ketika beberapa menit kemudian pendekar ini berkelebat pergi dari situ, keadaan sunyi di situ, yang tampak hanyalah rumput yang kini penuh dengan daun-daun pohon yang telah menjadi gundul, rontok semua daunnya karena sambaran hawa pukulan yang berkelebatan dari suling emas tadi. Busin dan adiknya, Xian Eng, tak dapat berkutik di atas tanah lembab dalam ruangan bawah tanah. Mereka tiada hentinya berusaha untuk membebaskan diri daripada totokan, namun totokan, Hek Giamlo ternyata dari aliran lain dan amat luar biasa sehingga biarpun Busin sudah mengerahkan tenaga saktinya, tetap saja ia tidak mampu membebaskan diri. Apalagi Xian Eng yang tingkat tenaganya jauh lebih lemah. Setelah berusaha dengan sia-sia selama beberapa jam, akhirnya mereka menerima nasib. Satu-satunya harapan mereka adalah kakak mereka, Busong atau suling emas. Hanya suling emas yang akan dapat menolong mereka. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar ruangan dalam tanah itu, disusul suara langkah orang berlari-lari. Langkah ini sebetulnya ringan sekali dan andai kata Busin dan Xian Eng tidak sedang rebah miring dengan telinga menempel pada tanah, kiranya jejak kaki ini takkan terdengar mereka. Xian Eng menjadi girang sekali dan hampir saja ia berteriak memanggil nama kakaknya, karena siapa lagi orang yang memasuki tempat ini selain suling emas yang hendak menolong mereka? Akan tetapi segera ditahan niatnya berteriak memanggil demi dilihatnya wajah Buser yang kelihatan kaget dan gelisah. Apalagi pada saat itu terdengar suara yang parau menyakitkan telinga. "Sini, tak boleh kau mendahului aku, hohoha." "Kaiong gembel menjemukan," balas suara seorang wanita yang nyaring. Busin dan Xian Eng tentu saja menjadi amat kaget karena mengenal suara ini. "Suara Itgan Kaiong dan Siang Empoyu sini." Dua orang iblis yang sama jahatnya atau mungkin lebih mengerikan daripada Hek Giamlo sendiri. Gema suara mereka belum lenyap, akan tetapi bayangan hitam yang bertubuh ramping telah berkelebat ke dalam ruangan itu, dikejar oleh bayangan kakek bertongkat yang agak bongkok. Dalam sekejap mata dua bayangan ini lenyap sudah memasuki terowongan, agaknya mereka itu sedang berlomba mencari sesuatu. Selenyapnya dua bayangan orang sakti itu, berkelebat bayangan ketiga dan ternyata orang ini adalah Sumaboan. Sejenak pemuda bangsawan ini mencari-cari dengan pandang matanya, ketika melihat Busin dan Xian Eng rebah di bawah, ia terkejut sekali. "Dinda Xian Eng, kau di sini." "Ah, kau tertotok? Jangan khawatir, aku akan menolongmu." Cepat pemuda itu meraih tubuh Xian Eng dan dipondongnya. Biarpun kaki tangannya lumpuh, namun Xian Eng masih dapat bicara. Suaranya lemah berbisik. "Harap kau, tolong pula Simko keluar dari sini." "Ah, tak mungkin aku menolong dua orang sekaligus, moi-moi. Terowongan terlalu sempit dan di sini berbahaya sekali. Kalau tidak bersama Suhu, aku sendiri tidak berani. Mari kita cepat keluar, biar nanti kakakmu ditolong Suhu." Setelah berkata demikian, Sumaboan yang memondong tubuh Xian Eng itu berlari keluar dari tempat itu dengan gerak kaki cepat. Ia memang merasa ngeri karena tahu bahwa tempat ini adalah tempat rahasia persembunyian Hek Giamlo, apalagi tadi gurunya mengejar Siang Mou sini dan dengan adanya wanita iblis itu di sini, maka tempat ini menjadi lebih berbahaya lagi. Hati Busin tidak enak sekali melihat adiknya dipondong Sumaboan. Ia tidak suka dan tidak percaya kepada putra pangeran itu. Akan tetapi apa yang dapat dilakukan? Kaki tangannya masih dalam keadaan lumpuh tertotok, dan ia tidak dapat mencegah perbuatan Sumaboan itu, karena betapapun juga, pemuda putra pangeran itu bermaksud menolong Xian Eng. Keadaan Xian Eng dan dia berdua memang berbahaya sekali, nyawa mereka terancam bahaya. Setidaknya Sumaboan membebaskan Xian Eng daripada ancaman iblis-iblis jahat yang memasuki terowongan tadi. Dan agaknya di antara adiknya dan putra pangeran itu terdapat hubungan cinta kasih. Sungguh pun ia tidak suka mempunyai seorang adik ipar macam Sumaboan, namun jelas bahwa pemuda itu takkan mengganggu Xian Eng kalau memang mencintanya.
Dan jauh lebih baik seorang di antara mereka tertolong daripada keduanya harus mati konyol di tempat mengerikan ini. Mendadak terdengar angin bertiup dan dua sosok bayangan sudah berkelebat memasuki ruangan itu lagi. Kini dua bayangan itu sudah berdiri berhadapan, dan memang mereka adalah Siang Emo Yusini dan Itgan Kaayong. Keduanya saling pandang dengan mata penuh kemarahan. Kaayong gembel busuk, kau menggangguku saja. Hehe, siapa yang mengganggu? Kita bersama mempunyai tujuan sama, mencari barang pusaka Hek Giamlo, akan tetapi ternyata kita tak berhasil. Tidak ada apa-apa di sini kecuali bocah menjemukan ini. Itgan Kaayong, kau benar-benar menjengkelkan. Kalau tidak ada kau yang mengganggu, barangkali aku akan berhasil. Kau benar-benar sialan. Sambil berkata demikian, Siang Emo Yusini menerjang maju dengan kaki tangan dan rambutnya, menyerang dengan hebat. Namun Itgan Kaayong menggerakkan tongkatnya. Segera mereka bertanding di ruangan itu dengan hebat, ditonton oleh Busin yang masih rebah di atas tanah lembab. Tua bangka bosan hidup, lihat ini. Aiye. Hebat. Inikah hasilmu dari Bukek Xiansu? Teriak Itgan Kaayong karena ia memang terdesak hebat ketika Siang Emo Yusini mainkan sebuah alat musik him yang dulu ia rampas dari Bukek Xiansu. Hebat sekali senjata istimewa berupa him ini. Ketika ia menggerakkannya, terdengar suara mengaung dan sejenak Itgan Kaayong terhuyung ke belakang karena suara yang keluar dari him itu mengacaukan pemusatan tenaganya. Hampir saja ia kena disabet sambaran rambut lawannya yang menotok 7 tempat jalan darah yang dapat membawa maut. Siang Emo Yusini tertawa-tawa nyaring ketika melihat hasil terjangan senjatanya ini, dan ia melompat maju mendesak lebih hebat. Akan tetapi tiba-tiba gerakan tongkat Itgan Kaayong berubah. Kini tongkat itu membentuk lingkaran-lingkaran aneh yang mengeluarkan bunyi pula, bunyi menggereng seperti auman singa. Ketika him bertemu tongkat, keduanya terlempar ke belakang dan terhuyung-huyung. Setan alas, ilmu iblis apa yang kau mainkan tadi? Bentak Siang Emo Yusini. Sayang hanya setengahnya ku dapat. Itgan Kaayong terkekeh. Kalau keseluruhannya ku miliki, kau tentu akan mampus di tanganku kali ini, sini. Siang Emo Yusini berdiri diam, berpikir. Kiranya ilmu hebat itu adalah hasil daripada perampasan kitab dari tangan Bukek Xiansu dahulu. Itgan Kaayong hanya berhasil mendapatkan setengah kitab, yang setengah lagi dirampas Hek Giamlo. Kalau saja ia bisa memiliki kedua potongan kitab itu. Kaayong, sekarang bukan waktunya kita menguji kepandaian. Nanti di puncak Taisan kita boleh bertempur sampai puas. Kita tunda dulu, bagaimana pendapatmu? Ataukah kau hendak melanjutkan? Aku pun tidak takut kalau kau hendak melanjutkan sampai seorang di antara kita mampus. Hehehe, Siang Emo Yusini iblis betina. Apa artinya dapat menangkan kau dan mengemplang remuk kepalamu yang penuh tipu-tipu muslihat itu kalau tidak ada yang menyaksikannya? Kelak di Taisan tentu kau roboh di tanganku. Hehe, ditunda juga tidak apa. Siang Emo Yusini menoleh ke arah Busin, suaranya terdengar mengejek ketika ia berkata. Busin Koko yang tampan, kau nakal sekali, berani dulu kau melarikan diri daripadaku. Agaknya memang kau tidak bisa lama-lama berpisah dariku, maka sekarang bertemu kembali di sini. Hehe, agaknya sudah jodoh, sini. Hisap saja darahnya sampai habis, tunggu apa lagi? Ataukah kau sudah bosan? Biar ku coba dia dengan ludahku. Itgan Kaayong meludah ke arah Busin. Andai kata tidak ada yang menghalangi, ludah itu tentu akan membuat kepala Busin berlubang dan sekaligus akan mencabut nyawa pemuda itu. Akan tetapi Siang Emo Yusini mendengus, rambutnya bergerak dan air ludah itu terpukul ujung rambut, menyambar kembali ke arah Itgan Kaayong yang miringkan kepala membiarkan air ludahnya sendiri menyambar lewat dan lenyap ke dalam batu karang di belakangnya. Gembel busuk, jangan main-main. Dia ini punyaku, tak boleh kau ganggu dia. Nyawanya berada di tanganku, dia mau mati atau hidup, aku yang menentukan. Hohoha. Enak kau bicara, Siang Emo Yusini. Kau mau borong dia, mau memiliki dia sampai kalian mampus, aku peduli apa? Akan tetapi sebelum ia kau bawa pergi, ia harus menceritakan lebih dulu kemana perginya Hek Giamlo. Kalau tidak, mana aku mau sudah begitu saja? Jangan kau kira aku begitu goblok, membiarkan kau sendiri saja mendengar keterangan dari mulutnya tentang Hek Giamlo. Keparat tua bangka. Aku mau bawa dia pergi atau tidak, kau mau apa?
Kembali kedua orang sakti itu sudah saling melotot, siap untuk saling gempur lagi. Busin yang mendengarkan percakapan dan melihat sikap mereka merasa khawatir. Kalau dua orang sakti yang berwatak aneh seperti orang gila ini bertempur karena dia, 90% ia akan mati. Kalian tidak perlu ribut-ribut di sini. Baru saja He Giamlo pergi keluar membawa robekan kitab. Baru saja Busin bicara sampai di sini, Itgan Kaiong dan Siang Mou Sini sudah berkelebat lenyap dari tempat itu. Akan tetapi kegembiraan hati Busin melihat ini hanya sebentar karena tahu-tahu Siang Mou Sini sudah berada di tempat itu lagi dan berdiri dekat dengannya sehingga ia dapat mencium bau harum yang sudah amat dikenalnya dan yang selalu membuat ia merasa ngeri dan serem kalau mengingatnya. Tak salah dugaannya bahwa yang datang kembali adalah wanita yang amat ditakuti karena terdengar wanita itu tertawa genit lalu berkata, "Anak manis, apakah sekarang kau akan dapat melarikan diri dariku lagi?" Sambil berkata demikian ia meraih dan memondong tubuh Busin, kemudian dibawanya lari keluar dari terowongan itu. "Perempuan busuk! Perempuan hina! Kau lepaskan aku!" bentak Busin dengan marah. Hatinya masih sakit sekali kalau ia teringat akan apa yang dilakukan Siang Mou Sini kepadanya dahulu. Akan tetapi Siang Mou Sini hanya tertawa sambil mengejek. "Gembel picak itu benar juga, kalau aku haus, darahmu akan segar juga, hai hik." Busin mengkirik kengerian, akan tetapi apa dayanya? Tak lama kemudian ia melihat sinar terang dan ternyata mereka telah tiba di luar terowongan. Setelah berlari untuk beberapa lamanya, mereka tiba di sebuah hutan dan Siang Mou Sini membebaskan totokan Busin. Pemuda ini merasa betapa darahnya mengalir kembali seperti biasa, akan tetapi ia belum mampu bergerak. Karena itu, terpaksa ia hanya meramkan mata saja ketika Siang Mou Sini yang tak tahu malu itu membelainya, bahkan menciumnya. "Kau masih tampan, aku masih sayang kepadamu. Sayang kalau kau kubunuh." Ia mengusap muka pemuda itu, "Hai hik, kau mengingatkan aku akan suling emas. Busin, kalau kau menuruti semua kehendakku, aku bisa membikin kau menjadi seorang laki-laki gagah perkasa seperti suling emas. Aku akan menurunkan kepandaianku kepadamu. Senang kan? Perempuan hina. Pergi." Mendadak Busin yang kini jalan darahnya sudah pulih kembali, menghantam sekuatnya. "Bu!" Siang Mou Sini terlempar dan mengeluarkan seruan kaget. Tadi ketika ia melihat pemuda itu memukulnya, ia menerima dengan senyum di bibir karena ia mengira bahwa Busin masih seperti dulu kepandaiannya sehingga pukulannya tidak berbahaya sama sekali. Sama sekali ia tidak tahu bahwa semenjak menerima latihan kakek sakti, tenaga sakti di dalam tubuh Busin sudah meningkat beberapa kali lipat kuatnya. Maka kali ini pukulan Busin membuatnya terlempar, sungguh pun tidak mengakibatkan luka dalam karena Siang Mou Sini sudah menjaga diri dengan loekangnya. Dari mana kau mendapatkan tenaga besar itu?" tanyanya, masih setengah heran dan terkejut. Namun Busin sudah melompat bangun dan menerjangnya dengan sengit sambil memaki-maki. Ia mengerahkan tenaga sinkang dan mainkan ilmu silatnya yang paling ampuh. Ketika ia sudah berada dekat, kepalan tangan kirinya memukul ke arah kerongkongan wanita itu sedangkan tangan kanan mencengkeram ke arah perut. Dua serangan yang mengandung cengkeraman maut. "Haya! Busin, kau benar-benar tak bisa menerima cinta kasih orang. Baiklah kalau kau sudah bosan hidup." Dengan gerakan lincah dan mudah saja wanita ini mengelak daripada dua pukulan Busin itu, kemudian ia berseru keras dan tubuhnya tahu-tahu sudah mencelat ke belakang sampai 5 meter jauhnya. Busin yang menjadi penasaran mengejar dan kembali menerjang, akan tetapi iblis betina itu menggoyang kepalanya dan Busin merasa gelap pandang matanya ketika rambut yang hitam panjang itu melayang cepat merupakan selimut menghitam yang harum sekali baunya. Pemuda ini berusaha untuk menghindarkan diri dengan melompat ke samping, namun tiba-tiba gerakannya tertahan dan sama sekali ia tak mampu berkutik oleh karena bagaikan ular-ular hidup. Rambut-rambut itu telah melibat kaki tangan dan lehernya. Ia merasa seakan-akan ia diringkus oleh banyak tangan yang halus dan harum, dan betapapun ia mengerahkan tenaganya, ia tetap saja tak mampu bergerak. Hai. Orang bagus berhati baja. Kau mau bilang apa sekarang?" Wanita itu berdiri di depan Busin, kurang lebih 1 meter dekatnya, matanya berkilat-kilat, bibirnya yang merah menyeringai memperlihatkan deretan gigi putih berkilauan dan kecil-kecil. "Siang Mou Sini iblis betina. Mau bilang apa lagi?"
Aku sudah kalah, mau bunuh boleh lekas bunuh, siapa takut mampus? Bentak Busin. Tentu ku bunuh. Wah, aku memang haus dan darahmu tentu enak sekali, darah seorang keturunan jenderal, gagah perkasa dan satria utama. Mendekatlah manis, serahkan lehermu kepadaku, biar kupilih jalan darahmu untuk kuhisap. Busin tetap hendak mempertahankan diri terhadap tarikan rambut-rambut itu, namun ia seperti seekor lalat terlibat dalam sarang laba-laba, ia bisa meronta namun tak dapat melepaskan diri. Tarikan rambut-rambut itu makin kuat, dan tenaganya sendiri makin lemah sehingga sedikit demi sedikit ia mulai tergeser maju mendekati bibir merah dan gigi putih berkilau itu. Sementara itu, agaknya senang sekali dengan pergulatan dan perlawanan Busin, wanita iblis itu terkekeh senang. Hai Hik, cobalah, berontaklah kalau mampu lolos, hai Hik. Hayo kerahkan tenagamu, baik sekali. Darahmu menjadi kencang jalannya. Busin meronta-ronta dan memaki-maki, namun sia-sia belaka. Kini ia sudah dekat sekali dengan Siang Mou Sini dan ketika wanita itu mendekatkan mulut pada lehernya, diam-diam Busin merasa ngeri sekali. Napas yang panas dan halus terasa pada lehernya, kemudian bibir yang lunak basah dan panas itu menempel kulit leher. Busin hanya dapat meramkan kedua matanya, siap untuk menerima maut karena ia maklum bahwa terhadap wanita ini ia sama sekali tidak dapat melawan. Tiba-tiba bibir yang menempel lehernya itu merenggang dan Siang Mou Sini terisak. Tidak. Tidak. Aku tidak bisa membunuhmu. Aku terlalu cinta padamu. Ah, Busin, mengapa kau tidak mau membalas cintaku? Aku sayang padamu. Belum pernah aku mencinta laki-laki seperti kepadamu. Busin, kau balaslah cintaku dan aku akan menjadi istrimu, akan melayanimu, akan menurunkan kepandaian kepadamu. Iblis! Bunuhlah aku, tak perlu kau merayu dengan kata-katamu yang berbisa. Siang Mou Sini memeluknya, menciumnya. Busin hanya meramkan mata. Ngeri dan jijik hatinya. Perasaannya seperti seorang yang dibelit dan dibelai seekor ular. Dengar, Busin. Kalau kau menjadi suamiku, aku akan membawamu ke Houhan, aku akan merampas kedudukan kaisar untukmu. Dengar ini. Kau akan kujadikan kaisar. Busin terkejut dan sejenak pikirannya melayang-layang. Sebagai putra seorang bekas jenderal, tentu saja ia bukan seorang pemuda yang tidak bercita-cita muluk. Menjadi kaisar merupakan tawaran yang mendebarkan jantungnya dan hampir melemahkan pertahanan hatinya. Alangkah akan mulia dan senang hatinya. Menjadi kaisar, disembah dan ditaati orang senegara, nama ayahnya akan terjunjung tinggi. Akan tetapi segera ia ingat akan wanita iblis di sampingnya, dan kegembiraannya lenyap. Biarpun ia menjadi kaisar, kalau wanita ini mendampinginya, ia tentu akan menjadi kaisar yang hanya akan mencelakakan rakyat. Wanita ini bukan manusia, melainkan iblis bertubuh manusia. Teringat ia akan dongeng tentang Kaisar Tiuong yang dia pun tadinya merupakan kaisar baik, akhirnya menjadi seorang kaisar lalim karena godaan Tiat Ki, seorang wanita cantik yang kemasukan iblis, seekor siluman rasa yang menjelma menjadi wanita cantik jelita yang keji dan ganas. Busin mengkirik saking jijiknya dan semua lamunan tadi lenyap, kemarahannya memuncak. Siluman hina! Bunuh saja aku! Bentaknya. Tangis Siang Mou Sini terhenti. Wajahnya merah sekali, tanda bahwa ia juga marah. Tentu kau akan kubunuh. Katanya dengan suara dingin, akan tetapi kubunuh perlahan-lahan, biar kau tahu rasa. Aku akan membunuhmu sekerat demi sekarat, akan kusiksa kau sampai kau merasa menyesal mengapa kau pernah dilahirkan ibumu. Darahmu kuhisap sedikit demi sedikit. Dengan suara makin kejam wanita ini kembali mendekatkan mukanya. Kilauan gigi putih tampak oleh Busin. Kembali lehernya merasakan sentuhan bibir lunak basah dan panas, kemudian terasa leher itu dikecup, terasa nyeri ketika gigi-gigi kecil meruncing itu menggigit dan tar-tar-tar. Terdengar suara keras di udara dan sepasang bola baja kecil menyambar kepala Siang Mou Sini. Iblis betina ini kaget sekali, merenggutkan mukanya dari leher Busin, menoleh. Siang Mou Sini iblis jahanam. Keji sungguh kau. Terdengar bentakan wanita yang marah sekali. Busin Koko, jangan takut, aku datang. Kembali sepasang bola baja yang berada di ujung cambuk itu menyambar, mengarah jalan darah di punggung Siang Mou Sini.
Serangan pertama ke arah kepala tadi tidak dilanjutkan karena agaknya Liu Hui, gadis yang baru datang itu, takut kalau-kalau membahayakan kepala Busin. Melihat datangnya serangan yang amat berbahaya ini, Xiang Emoyu Sini tidak berani memandang rendah. Dari sambaran sepasang bola baja itu ia cukup maklum bahwa gadis aneh ini memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Apalagi diingat bahwa gadis ini adalah putri ketua bengkau, tentu saja lihai. Xiang Emoyu Sini marah sekali, memekik liar dan tiba-tiba rambutnya yang tadi membelit-belit tubuh Busin melepaskan pemuda itu menyambar ke belakang, sebagian menangkis senjata lawan, sebagian lagi menyambar ke arah jalan darah membalas serangan. Adapun Busin yang dilepas oleh libatan rambut-rambut itu, terhuyung-huyung. Akan tetapi hanya sebentar, karena ia segera dapat memulihkan tenaganya. Tangannya meraba leher dan ternyata lehernya berdarah sedikit. Untung Liu Hui datang, kalau tidak. Adik Liu Hui, mari kita basmi siluman betina jahat ini. Bentaknya. Pada saat itu, Liu Hui sudah memutar senjatanya merupakan bentuk payung hitam yang menangkis semua serangan rambut Xiang Emoyu Sini. Begitu bertemu dengan gulungan sinar senjata berupa payung ini, rambut Xiang Emoyu Sini kena dikebut bertebaran sehingga iblis itu terkejut sekali. Hebat juga putri bengkau ini. Busin Koko, kau pakailah ini. Liu Hui melompat ke arah Busin dan menyerahkan sebatang pedang. Tentu saja Busin girang bukan main. Dalam menerima pedang itu, jari-jari tangannya bersentuhan dengan jari-jari tangan Liu Hui. Keduanya saling pandang sejenak, dan dalam waktu beberapa detik ini saja, pandang mata mereka sudah penuh dengan pernyataan hati masing-masing. Pandang mata mesra dan dalam pandang mata ini tersimpul semua perasaan hati dan terjadi janji dan sepakat bahwa mereka akan sehidup semati menghadapi Xiang Emoyu Sini yang lihai. Terima kasih, Moi Moi. Mari kita gempur dia. Xiang Emoyu Sini berdiri memandang. Ia dapat melihat dan dapat merasakan apa yang terkandung dalam sikap kegembiraan mereka dan pandang mata yang mesra itu. Kemarahannya memuncak dan ia begitu terserang panas hati sehingga ia hanya berdiri tegak, seakan-akan lupa bahwa ia berhadapan dengan dua orang lawan yang harus segera ia terjang. Kalian. Ah, keparat. Bocah Shiliu kau. Kau mencinta Busin. Seketika wajah Liu Hui menjadi merah, matanya berkilat menyambar. Xiang Emoyu Sini, kami pihak bengkau tidak ada permusuhan pribadi dengan dirimu. Dan mengingat bahwa kau pernah menjadi murid mendiang Enci Lucian, biarlah kumaafkan kata-katamu. Harap kau suka pergi meninggalkan kami. Biarpun Liu Hui baru berusia 19 tahun, akan tetapi sebagai putri tunggal ketua bengkau, ia mempunyai sikap agung dan berwibawa. Akan tetapi Xiang Emoyu Sini tidak memperhatikan dia, melainkan memandang ke arah Busin sambil membentak. Dan kau manusia tak kenal budi, Kau mencinta bocah bengkau ini. Seperti juga Liu Hui, wajah Busin menjadi merah seketika dan jantungnya berdebar-debar. Sudah 2 kali ada orang mengatakan bahwa ia dan Liu Hui saling mencinta. Pertama adalah wanita iblis yang lebih dahsyat daripada Xiang Emoyu Sini yang berkata demikian, yaitu mendiang Tok Xiaokui Liu Lucian ibu suling emas. Kedua kalinya adalah si iblis wanita ini. Siluman jahat, kami saling mencinta tidak ada sangkut pautnya dengan kau, dan kau tidak ada harganya untuk menyebut-nyebut hal itu. Bentak Busin marah. Xiang Emoyu Sini menjerit keras, jeritan melengking tinggi dan hampir saja Busin tak kuat mempertahankan karena isi dadanya berguncang hebat. Cepat-cepat ia mengerahkan sinkang yang ia latih dari kakek sakti, dan sebentar saja pengaruh jeritan itu lenyap. Kalian harus mampus, akan kuhancurkan tubuh kalian. Hai, kalian saling mencintai, ya? Memang betul, kalau akan menjadi satu, akan tetapi setelah menjadi daging hancur, hai. Wanita itu kini mengeluarkan senjatanya yang istimewa, yaitu Yang Him yang dulu ia rampas dari tangan Bukek Xiansu. Sambil memekik keras ia menerjang maju, rambut kepalanya menyambar-nyambar, diseling senjata Him yang digerakkan secara dahsyat sekali. Busin Koko, hati-hati. Liu Hui berseru dengan suara pilu karena diam-diam gadis ini merasa gelisah dan ragu-ragu apakah mereka berdua akan mampu melawan iblis ini yang luar biasa saktinya. Sebagai putri tunggal ketua bengkau, tentu saja ilmu kepandaian Liu Hui sudah hebat.
Ginkangnya tinggi, gerakannya cepat sekali, tenaga dalamnya juga sudah mencapai tingkat tinggi sehingga senjatanya yang berupa cambuk yang kedua ujungnya dipasang bola baja itu digerakkan dengan kecepatan yang sukar dilawan. Senjata macam ini merupakan senjata yang paling sukar dipelajari, akan tetapi apabila sudah matang gerakannya, senjata ini bergerak otomatis, seakan-akan menjadi satu dengan kedua tangan, dan amat berbahaya. Betapapun juga, dibandingkan dengan Siang Emoyusini, ia masih kalah beberapa tingkat. Siang Emoyusini adalah seorang di antara 6 iblis, kepandaiannya aneh dan tinggi. Selain itu, iblis betina ini telah hampir berhasil dalam menciptakan ilmunya yang mujizat dan keji, yaitu ilmu Tokho Atlek, ilmu gaib darah beracun, yang diciptakan dengan cara menyedot habis darah seorang korban. Entah sudah berapa puluh orang korban yang disedot habis darahnya oleh iblis wanita ini. Selain memiliki ilmu setan yang hampir selesai dipelajarinya ini, ia pun memiliki ilmu menggunakan rambut panjang yang ampuhnya melebihi segala macam senjata. Di samping ini, ia berhasil merampas Yang Him dari tangan Bukek Xiansu dan senjata aneh ini merupakan tambahan kesaktian baginya. Karena perbedaan tingkat kepandaian ini, dalam pertempuran itu Liu Hui selalu tertindih dan terdesak. Sepasang bola bajanya yang menyambar-nyambar itu selalu terbentur kembali, bahkan kini Yang Him dan rambut lawan mulai mengurung dan mendesaknya. Bantuan Busin tidak ada artinya bagi Liu Hui. Pemuda ini memang benar memiliki tenaga sakti yang murni, hasil latihan kakek sakti, akan tetapi tenaga itu hanya dapat dipergunakan untuk menjaga diri. Dalam menyerang, karena ilmu silat yang dimiliki Busin adalah ilmu silat biasa saja, maka serangan-serangannya tidak diacuhkan oleh Siang Emoyusini, selalu terbentur dan gagal oleh rambut yang hitam panjang. Siang Emoyusini adalah seorang wanita yang berwatak kejam. Wataknya ini mungkin hampir sama dengan watak seekor kucing yang suka sekali mempermainkan dan menyiksa tikus sebelum memakannya, atau seekor laba-laba yang suka menikmati korbannya yang meronta-ronta hendak membebaskan diri dengan sia-sia. Demikian pula, dalam menghadapi Liu Hui dan Busin, wanita iblis itu mempermainkan mereka, mengejek dan tidak segera merobohkan mereka, karena dalam mengejek dan mempermainkan ini, ia mengalami kenikmatan dan kesenangan yang luar biasa. Kalian saling mencinta, ya? Ingin menjadi suami istri dan membangun rumah tangga bahagia, memiliki banyak putra-putri. Hai Hik, takkan tercapai maksud kalian. Keparat, tutup mulutmu yang kotor. Liu Hui membentak, sepasang bolanya menyambar. Siang Emoyusini tertawa, rambutnya bergerak dan hampir saja senjata cambuk itu kena di libat rambut. Terpaksa Liu Hui menarik senjatanya dan kini mendadak ia memukulkan tangannya ke depan dengan pengerahan tenaga sakti. Inilah pukulan jarak jauh yang hanya dimiliki oleh kaum bengkau. Wut! Angin pukulan dahsyat ini menyambar ke arah dada Siang Emoyusini, tepat mengenai sasaran. Oh! Dari mulut iblis betina itu tersembur darah segar yang langsung menyambar ke arah muka Liu Hui. Tadinya Liu Hui girang, mengira bahwa pukulannya mengenai lawan, siapa kira darah yang tersembur keluar itu malah merupakan serangan balasan yang hebat sekali. Ia sudah berusaha mengelak, namun tiba-tiba ia menjadi pening dan biarpun darah itu tidak tepat mengenai mukanya, hanya lewat di pinggir kepala, namun cukup membuat gadis ini terhuyung-huyung, pandang matanya gelap. Ia tidak tahu bahwa itulah ilmu Tokhiato Atlek yang belum sempurna. Yang tidak tahu mengira bahwa Siang Emoyusini terkena pukulan sampai muntah darah. Padahal ilmu mujizat ini selain dipergunakan untuk menahan pukulan, juga sekaligus dipergunakan untuk menyerang lawan dengan darah yang langsung keluar dari dalam mulut, darah yang mengandung racun berbahaya. Iblis keji. Busin menerjang maju menusukkan pedangnya. Kembali Siang Emoyusini mencoba ilmu barunya. Ia menerima tusukan pedang itu dengan perutnya. Cap! Busin girang karena mengira bahwa pedangnya menembus perut wanita yang dibencinya. Akan tetapi mendadak wanita itu terkekeh, rambutnya bergerak menangkap tubuh Busin, diangkat ke atas lalu dibantingnya tubuh itu menimpa diri Liu Hui yang sedang terhuyung-huyung. Tak dapat dicegah lagi, kedua orang muda itu terbanting dan roboh tumpang tindih. Maaf. Moi. Busin mengeluh. Tidak apa, Koko. Siluman ini memang lihai. Busin sudah kehilangan pedang yang menancap di perut Siang Emoyusini. Namun ia menjadi nekat. Bersama dengan Liu Hui ia melompat bangun, siap menerjang dengan tangan kosong. Akan tetapi tiba-tiba Siang Emoyusini terbatuk keras dan
Pedang yang dikira menancap di perutnya itu melayang bagaikan anak panah cepatnya menuju dada Busin. "Koko, awas!" Liu Hui mendorong Busin dari samping. Terdengar kain terobek dan pedang itu ternyata telah merobek baju Busin di bagian lambungnya. Kurang cepat sedikit saja Liu Hui mendorong, bukan baju yang akan terobek, melainkan dada atau lambung. Iblis keji. Dengan wajah pucat Liu Hui memaki marah. Kemudian ia menyerang lagi dengan sepasang bola bajanya. Adapun Busin cepat lari dan mencabut pedangnya yang menancap pada sebatang pohon. Kemudian ia menghampiri tempat pertempuran dan membantu Liu Hui lagi dengan mati-matian. "Hai, saling mencinta berarti bodoh, boleh mati bersama." Tiba-tiba terdengar suara nyaring dan tahu-tahu sepasang bola baja Liu Hui telah lekat dengan kawat-kawat alat musik Yang Him. Betapapun Liu Hui membetotnya, sia-sia saja karena dengan tenaga menyedot. Siang Emoyus ini telah membuat bola-bola itu melibat-libat kawat, kemudian rambutnya bergerak seperti puluhan cambuk ke depan. Busin berusaha menolong temannya. Pedangnya diputar menahan datangnya rambut-rambut itu, dengan maksud membabatnya sambil mengerahkan tenaga sakti. Namun Siang Emoyus ini sekarang telah tahu bahwa pemuda ini entah bagaimana caranya telah memiliki tenaga sakti yang hebat. Maka ia tidak melawan keras dengan keras karena khawatir kalau rambutnya akan terbabat putus. Ia menggunakan tenaga lemas, rambutnya bertemu pedang terus membelit, bahkan membelit juga pergelangan tangan Busin. Pemuda ini berseru keras karena merasa betapa pergelangan tangannya seakan-akan hendak patah. Pedangnya terlepas dari pegangan dan di lain saat ia telah dilucuti, seperti halnya Liu Hui. Mereka kini berdiri tanpa senjata, menghadapi lawan yang terkekeh dan menggerak-gerakkan kepala sehingga rambutnya menyambar-nyambar mengerikan. "Hai, kalian saling mencinta, ya? Hai, sehidup semati, senasib sependeritaan." Siang Emoyus ini terus mengejek dengan suaranya yang nyaring diselingi kekehnya yang menyeramkan. Kini rambut kepalanya menyambar-nyambar, melecut-lecut dan mencambuki dua orang itu. Kasihan sekali Liu Hui dan Busin. Mereka tak mungkin dapat mengelak dari hujan serangan ini karena rambut kepala yang hitam panjang dan gemuk itu berubah menjadi puluhan batang cambuk yang kuat. Mereka dapat mengerahkan sinkang untuk menjaga diri, namun mereka tak mungkin dapat menjaga pakaian mereka yang mulai robek-robek. Liu Hui maklum bahwa ia akan terhina kalau sampai pakaiannya robek semua dan membuatnya menjadi telanjang bulat, maka dengan nekat ia berusaha untuk menyambar rambut-rambut itu. Akhirnya ia berhasil mencengkeram segenggam rambut, mengerahkan tenaganya dan menarik sekuatnya. Siang Emoyus ini menjerit karena segenggam rambutnya telah jebol dari kulit kepala. Ia seperti setan sekarang. Rasa nyeri membuatnya marah sekali dan di lain saat kedua tangan Liu Hui telah dibelit rambut sampai tak dapat bergerak lagi. Lalu cambuk-cambuk rambut itu melecut-lecut tubuhnya dari segenap penjuru. Gadis ini hanya dapat meramkan mata agar mata itu tidak terkena hantaman rambut. Akan tetapi pakaiannya mulai robek-robek tidak karuan. Betapa hancur hati Busin menyaksikan gadis yang merampas kasih sayangnya itu mengalami siksaan itu. Namun apa dayanya? Ia sendiri juga tidak terlepas daripada siksaan cambuk-cambuk rambut yang halus dan harum itu, tetapi yang melecut dengan tajamnya, yang merobek pakaiannya dan sedikit saja ia mengurangi pengerahan sinkang, kulitnya tentu akan robek-robek pula. "Bocah Shiliu, bersiaplah untuk mampus." Tiba-tiba Siang Emoyus ini berseru keras. "Siang Emoyus ini, aku tidak takut mampus. Akan tetapi, sekali kau berani mengganggu kami, ayah pasti akan mencarimu dan mencabuti semua urat dari dalam tubuhmu." Hai, siapa takut terhadap Bengkaucu? Tua bangka itu boleh saja datang, ku bikin mampus sekalian. Gugup sekali hati Busin sehingga lecutan rambut itu kini mulai merobek kulitnya karena saking gugup dan bingung melihat gadis yang dicintanya terancam, pengerahan tenaganya mengendur. "Siang Emoyus ini, kalau kau berani mengganggu dia, kakakku Suling Emas tentu akan menghancurkan kepalamu." Siapa takut Suling Emas? Dia mau apa? Lihat, ku bunuh sekarang juga bocah Shiliu kekasihmu ini, Suling Emas bisa berbuat apa? Iblis betina itu mengangkat tangan kirinya, siap menghantam kepala Liu Hui. Akan tetapi tiba-tiba ia menjerit, tubuhnya terangkat ke atas dan sebelum iblis betina ini tahu apa yang terjadi, tubuhnya sudah tergantung di atas pohon. Kiranya ada orang yang tadi menariknya ke atas dengan cara mencengkeram rambut-rambutnya, dan kini orang telah mengikatkan ujung rambutnya pada batang pohon yang tinggi di atasnya.
Ketika ia melirik ke atas dengan heran, ternyata yang melakukan perbuatan ini bukan lain adalah suling emas. Dengan kaget Siang Emoyusini hendak melepaskan diri, akan tetapi tiba-tiba berkelebat sinar kuning dan punggungnya telah tertotok ujung suling sehingga ia tidak mampu bergerak lagi. Siang Emoyusini, di mana-mana kau hanya membikin onar. Seru suling emas dengan suara dingin dan marah ketika ia melirik ke arah Liu Hui yang kini berlutut di tanah dengan muka merah sambil berusaha menutupi tubuhnya yang setengah telanjang, dan Busin yang juga robek-robek pakaiannya, bahkan mandi darah oleh lecutan-lecutan tadi. Tuako! Seru Busin dengan girang sekali. Suling emas tidak dapat menjawab karena pada saat itu Siang Emoyusini sudah memaki-makinya. Suling emas, kau pengecut hina dina. Kau menyerangku dengan cara pengecut. Hayo lepaskan aku dan kita bertanding sampai selaksa jurus. Cih, kau laki-laki apa? Pengecut tak tahu malu. Akan tetapi suling emas tidak melayaninya, bahkan tangannya meraih dan seketika pakaian luar Siang Emoyusini terlepas dari tubuhnya, membuat iblis betina ini menjadi setengah telanjang karena yang menutupi tubuhnya kini hanyalah pakaian dalam. Hei, setan neraka! Mau apa kau dengan pakaianku? Kemudian suaranya berubah, halus dan ragu-ragu. Suling emas. Kalau kau suka kepadaku, kenapa tidak menanti sampai kita berdua saja? Mau apa kau melepaskan pakaianku? Perempuan hina. Suling emas mendengus marah, lalu melompat dari atas pohon, menyerahkan pakaian itu kepada Busin sambil berkata, kau berikan ini kepada bibi kecil Liu Hui, kemudian kau bersama dia kembalilah ke Nancao. Busin menerima pakaian itu lalu menghampiri Liu Hui. Sebagai seorang laki-laki gagah yang memegang kesopanan, ia membuang muka tidak mau memandang Liu Hui yang setengah telanjang itu, menyodorkan pakaian sambil berkata, Hui Moi, cepat pakailah ini. Dengan cepat dan lega hati Liu Hui lalu menyambar pakaian itu dan sebentar saja ia sudah memakai pakaian Siang Emoyusini yang serba hitam. Untung baginya, bentuk tubuh iblis betina itu ramping dan sama dengan tubuhnya sehingga pakaian itu pas betul. Busong, kau bunuh saja perempuan jahat itu. Liu Hui berkata sambil menghampiri suling emas. Hai Hik, kau yang pengecut tak tahu malu. Siang Emoyusini memaki. Lepaskan aku dan kalian akan kubunuh mampus semua. Bibi kecil Liu Hui, harap kau dan Sinte, adik Sin, suka cepat kembali ke Nancao. Iblis ini biar aku yang menghadapinya. Setelah aku dapat menolong Lin Lin, tentu aku akan kembali ke Nancao pula. Busin, di mana adanya Xian Eng? Kenapa tidak bersamamu? Dengan kening berkerut Busin menceritakan pengalamannya di dalam terowongan rahasia, betapa mereka menjadi tawanan Hek Giamlo kemudian betapa Siang Eng dibawa lari oleh Sumaboan dan dia sendiri diculik Siang Emoyusini. Sudahlah. Agaknya kali ini aku takkan bisa mengampunkannya lagi. Kata suling emas dengan suara gemas. Kalian lekas kembali ke Nancao dan menanti aku di sana. Terlalu banyak orang jahat memusuhi kita dan tak mungkin dapat membagi diri untuk mengamati kalian. Aku pasti akan dapat mencari Xian Eng, Lin Lin, dan membawa kembali tongkat bengkau. Paman guru kau Bian Cinjin juga sudah keluar pintu untuk membantumu merampas kembali tongkat pusaka. Kata Liu Hui menerangkan. Bagus, tenaga paman kau Bian Cinjin dapat diandalkan. Sekarang kalian lekaslah kembali ke Nancao. Liu Hui dan Busin tidak membantah lagi, segera mereka berlari cepat meninggalkan tempat itu. Akan tetapi setelah berlari kurang lebih 2 jam lamanya, Liu Hui berhenti dan berkata, Busin Koko, cukup jauh kita berlari. Mari sekarang kita kembali. Busin memandang heran. Hui Moi, apa maksudmu? Gadis itu tersenyum dan dunia ini serasa lebih cemerlang dan indah bagi Busin. Semenjak zaman purba sampai zaman sekarang, senyum seorang gadis selalu mendatangkan keajaiban bagi pria yang mencintanya, keajaiban yang indah, seindah bunga mekar tersiram embun di waktu pagi, atau matahari mengintai di ufuk timur mengusir kemuraman subuh. Untuk senyum inilah seorang yang mabuk cinta siap sedia mengorbankan apa saja. Koko, betulkah hatimu rela begitu saja kalau kita berdua kembali ke Nancao sedangkan tugas sedemikian banyaknya yang harus diurus oleh kakakmu? Kedua orang adikmu terancam bahaya, tongkat pusaka terampas musuh, bagaimana mungkin kita pulang begitu saja tanpa memberi bantuan sedikit pun juga? Cocok dengan isi hatiku, Moi Moi.
Aku pun merasa tidak enak sekali kalau harus pergi begitu saja berpeluk tangan, bukanlah sikap seorang yang menjunjung tinggi kegagahan. Akan tetapi Song Tuaku yang memerintah, bagaimana aku dapat membantah? Kakakmu itu memang lihai sekali, agaknya dengan orang seperti dia turun tangan, semua urusan pasti akan beres. Akan tetapi, aku sama sekali tidak setuju kalau harus tinggal diam saja. Tadi pun aku hendak membantahnya, akan tetapi tidak baik di depan iblis betina itu kalau kita saling bantah. Karena itu aku tadi diam saja. Sekarang, mari kita kembali dan mengambil jalan kita sendiri, mencari kedua orang adikmu. Biarlah kita berlomba dengan suling emas. Gembira sekali hati Busin, kegembiraan bertumpuk-tumpuk karena tidak saja ia gembira dapat membantu untuk menolong kedua orang adiknya, juga ia senang sekali dapat melakukan perjalanan ini bersama Liu Hui, dapat sama-sama menempuh bahaya. Bagus. Mari kita berangkat, Moi Moi. Mereka kini berlari ke arah timur, akan tetapi belum lama mereka berlari kembali Liu Hui berhenti. Perempuan tadi, dia agaknya amat mencintamu, Koko. Iblis betina itu. Busin mendengus, mukanya berubah merah sekali. Tapi dia cantik sekali, Sinko, dan di dunia ini, entah berapa banyaknya pria yang tergila-gila dan jatuh hati kepadanya. Kecantikan iblis seperti keindahan warna kulit seekor ular beracun. Sudahlah, kita tak perlu bicara tentang dia, aku jijik kalau mengingat dia, kata Busin. Syukurlah kalau begitu. Aku sudah khawatir sekali. Sinko, di dunia ini hanya ada dua orang wanita yang benar-benar hebat dan sukar dapat dilawan oleh laki-laki yang bagaimana gagah pun. Pertama adalah mendiang Enci Lucian, kedua adalah Choa Kim Bue, atau Siang Mou Sini itulah. Senjata mereka yang paling mengerikan adalah kecantikan mereka. Bersambung ke bab 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.